Oke, baik. Terima kasih, Mister. Mohon maaf tadi belum mengikuti, tidak mengikuti dari awal. Sedikit yang saya tangkap dari pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning ini, kan ini hal yang baru bagi kita kalau menurut saya. Selama ini kan kita cenderung, saya sendiri kurang memperhatikan sosial emosional yang terjadi ketika kita mengadakan pembelajaran atau pembelajaran kita berlangsung. Kita cenderung lebih ke kognitif. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu memang ada beberapa hal tadi yang menurut saya lebih menarik tadi tentang bagaimana kita menghubungkan antara tools, device, dan materials tadi sebagai sumber belajar kita dan juga merancangnya. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan beberapa bulan ke belakang, saya juga mencoba untuk menerapkan hal itu, khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4, yang dimana di sini sudah mulai menerapkan sistem atau kurikulum merdeka. Saya mencoba untuk mencari emosinya anak-anak terlebih dahulu, untuk menarik perhatian mereka, bagaimana supaya bisa tertarik dengan hal yang akan saya sampaikan. Itu misalnya untuk anak kelas 1, saya selingi dengan bernyanyi, dan saya mencoba masuk ke dunianya mereka, lebih ke bermain dan bersenang-senang seperti itu. Ketika mereka sudah nyaman dengan keadaan itu, baru kemudian saya baru memberikan materi yang lebih abstrak seperti itu. Dan itu saya rasa cukup memberikan dampak yang positif, dan ini bisa pertama mengubah motivasi mereka atau menggugah anak-anak untuk belajar, menyenangi pelajaran tersebut terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya saya rasa kalau berhubungan dengan materi itu banyak cara yang bisa kita berikan, dan beberapa materi juga biasanya saya kirimkan melalui Classroom dan memberikan link-link YouTube yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka pelajari, seperti itu. Tadi ada tools, device, dan juga materials. Ternyata hal ini sangat penting ya kalau menurut saya, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang melibatkan sosial emosional anak. Tadi saya melihat ada 2 sumber belajar, ada yang by design dan juga by utilization. Selama ini kita sebenarnya sudah melakukan, tetapi kita tidak tahu istilah tersebut, dan dalam merancang pembelajaran kita, kadang-kadang kita belum begitu teliti dan belum begitu detail untuk membedakan hal-hal itu. Saya rasa itu saja dari saya, dan ini pembelajaran yang sangat menarik dan hal yang perlu kita terapkan bersama, saya rasa, dan kita sama-sama belajar, terus semangat. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Endra. Dari yang Pak Endra sampaikan tadi, saya juga pernah mencermati begini. Jadi ini mungkin nanti kira-kira Pak Endra punya pandangan seperti apa ya. Jadi kalau ini saya lontarkan balik kepada para siswa, ini juga akan bisa memacu emosi, dan emosi itu pasti juga akan bisa memberikan dampak yang positif juga negatif. Tetapi yang kita inginkan itu kan sebenarnya yang kita arahkan kan adalah muatan-muatan positifnya. Ini contoh sederhana. Pasti kita tidak asing ya dengan kuisis ya. Ini contoh sederhana aja, kuisis misalnya. Jadi kalau kita menggunakan kuisis itu pasti anak-anak sekarang, generasi saat ini ya, pasti mereka akan senang sekali. Tetapi ketika kita tidak memberikan media, pasti anak-anak juga akan merasa bosan. Karena mereka nggak nyaman gitu loh. Nah, bosan itu dari apa? Ya terkadang kebosanan inilah yang tidak kita sadari. Maka kita perlu
kesadaran diri, yaitu bagian daripada mindfulness tadi itu, menurut saya menjadi penting untuk lebih memahami keinginan siswa. Jadi terkadang siswa juga merasa bosan kalau tidak sesuai dengan pemikiran mereka gitu. Mereka pengennya yang asik, yang enak pembelajaran itu, tetapi yang mereka dengarkan adalah sebaliknya. Oleh sebab itu ketika kita munculkan sesuatu yang baru, misalnya bisnis, mereka juga akan tertarik. Tetapi ya, ada tetapinya. Jadi eh, karena sistemnya itu seperti kompetisi, ini juga mengundang munculnya emosi, ya kan? Akhirnya ada istilah kalah atau menang di dalam kompetisi itu. Nah, semakin cepat anak mengerjakan, semakin teliti anak mengerjakan, sudah pasti ini nilainya bagus. Saya rasa ini juga bagian daripada rancangan sederhana kalau kita melakukan sebuah ujian, ulangan atau penilaian atau assessment yang bisa kita berikan kepada para peserta didik. Nah, emosi yang sudah terbangun seperti ini, ya, yang sudah terbangun karena ada visualisasi, otomatis kan anak juga melihat, mengamati, menikmati. Nah, ini menurut pendapatnya Pak Indra itu seperti apa? Maka di dalam hari ini peran guru itu nanti arahnya kemana? Apakah terus memberikan penguatan dengan sistem yang sama, yaitu memberikan mungkin model-model pembelajaran yang lebih mengarah kepada pemanfaatan teknologi, atau sebaliknya. Kemudian bagaimana kita memberikan penguatan emosional kepada para siswa supaya mereka menyadari bahwa mereka bukan korban daripada korban gadget ya, korban teknologi, tetapi mereka memiliki visi, memiliki kekuatan, memiliki semangat yang terbangun melalui literasi digital mereka. Itu seperti apa? Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Dengan pengalaman yang sudah Mister sampaikan, kemudian kita beberapa waktu selama PTM juga kita sudah pernah melakukan metode pembelajaran yang dengan cara pemanfaatan teknologi. Saya rasa tadi ada dua sisi positif dan negatif tadi. Kalau misalnya melulu seperti itu cara kita, saya rasa murid juga akan bosan sama yang seperti disampaikan Mister tadi. Yang jelas langkah ke depannya kita harus lebih kreatif lagi sih, Bapak Ibu harus lebih kreatif dalam pembelajaran. Kita sama-sama menyadari paradigma pembelajaran di abad 21 ini bagaimana, dan kita terus mencoba bersama-sama. Saya rasa kita perlu untuk terus belajar bersama, misalnya penyediaan media belajar atau berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran yang menarik bagaimana, dan ini juga sangat relevan dengan apa yang kita pelajari di PMM, berbagi praktik baik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semua yang mempunyai ide-ide kreatif dalam pembelajaran, ya mari kita sama-sama berbagi bagaimana caranya. Kalau misalnya pakai cara konvensional, biasanya kita sering ceramah seperti zaman dulu, juga jelas murid juga bosan. Yang jelas tadi juga kita memahami itu seperti apa, dan tapi tetap dengan kontrol dalam dalam lingkup yang jelas dalam ranah pembelajaran kita mengarahkan siswa bagaimana kita membuat mereka nyaman untuk belajar, kemudian materi esensi yang kita berikan itu mereka benar-benar bisa memahaminya seperti itu. Dan juga kalau belajar kan di zaman sekarang tidak harus di dalam kelas, ya, seperti yang sering kita lakukan. Berkaitan dengan itu tadi, pemanfaatan teknologi itu pasti, kemudian yang ditambahkan adalah kreativitas kita. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan minta 2 atau 3 pendapat lagi ya. Mungkin nanti Pak Heri akan saya minta pendapat. Dan Pak Maul selaku guru olahraga. Oh, Bu Murti, monggo. Ya, silakan Bu Murti. Terima kasih Pak Alfon. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berkaitan dengan
pembelajaran kepada anak-anak. Tentunya kita semua sekarang para guru dituntut untuk mengajar secara, saya katakan asik ya. Asik yang dimaui siswa seperti apa. Ya, Bapak Ibu semuanya mungkin perlu kita sadari. Kita pernah enggak memberikan opsi kepada anak-anak. Saya itu pernah menyampaikan kepada anak-anak. Saya berikan kebebasan. Anak-anak, pada tema yang ini, subtema ini, mau ulangan atau mau praktek saja. Dari sekian banyak anak, itu memilih praktek. Nah, oke. Siapa yang mau praktek? Praktek. Siapa yang tidak? Prakteknya apa, Bu? Ya bisa praktek materinya atau presentasi, anak membuat PPT. Nah, ketika ada beberapa satu dua anak yang mengatakan saya ulangan tulis saja, Bu. Ya monggo. Nah, pernah nggak dari Bapak Ibu kita semua memberikan opsi kebebasan pada anak-anak itu sendiri? Nah, ketika sudah diberikan opsi dan anak memilih, pastinya anak akan bertanggung jawab di situ. Bertanggung jawab dengan pilihannya itu, pasti itu. Nah, tinggal kita sebagai guru mengarahkan kepada anak-anak jika memilih yang praktek atau presentasi, ya kita arahkan. Presentasinya yang baik, yang sesuai dengan aturan yang kita harapkan. Pastinya materinya harus dimasukkan ke debat PPT. Dari hal-hal seperti itu mungkin maka kemampuan anak-anak akan dengan sendirinya keluar tanpa ada paksaan dari guru. Nah, akan menghilangkan kebosanan kita ketika kita mengajar hanya model jadul nih. Kita harus bisa memanfaatkan IT itu sendiri dengan model kebebasan mengajar dan belajar. Nah, dari yang saya lakukan itu ternyata ya ketika saya berikan opsi seperti ternyata anak senang dengan pilihannya dan dia melaksanakan presentasinya, persiapan materinya jauh lebih baik daripada saya. Untuk hal PPT saja. Nah, ini berarti kan membuka wawasan saya bahwa ternyata belajar dengan menggunakan IT, dengan menggunakan model-model sekarang pendekatan kepada anak-anak, semuanya terpusat pada siswa ya memang ini harus saya terutama saya pribadi harus membuka diri untuk membuka bahwa pembelajaran kepada anak yang model sekarang ya ternyata seperti ini. Nah, ini mungkin ada beberapa juga yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan kreativitas Bapak Ibu guru dengan menggunakan IT. Kalau tadi berkaitan dengan kuis, ketika kuis anak ada yang menang dan kalah, bagaimana kita mengontrol anak untuk emosinya ketika dia kalah, ketika dia tidak sampai pada grade yang tertinggi, harapannya tertinggi, ternyata temannya lebih. Nah, mungkin saat itu kita berikan pembelajaran pada anak-anak bisa mengontrol emosinya. Bagaimana caranya? Biarkan saja berlalu. Setelah berlalu, baru kita akan masuk kepada, kita kumpulkan kepada anak-anak yang mungkin kalau yang sudah levelnya tinggi, tetap kita memberikan pemahaman, tidak sombong. Ya, nah sedikit berbagi dengan teman-temannya. Saat ini mungkin kamu unggul, lain kali belum tentu. Nah, bisa masuk juga pembelajaran dalam kehidupan, bahwa kehidupan kita tidak mungkin selalu di atas. Pasti akan di bawah. Nah, juga berikan pemahaman kepada anak-anak kita yang tidak bisa mencapai nilai tertinggi, tidak bisa mencapai level yang tinggi, pasti akan dia emosi. Atau dia mungkin akan kecil hati, gitu. Tapi kita juga memberikan pemahaman, kita memberikan pendekatan, kita berikan motivasi. Ayo semangat, enggak apa-apa. Kalah itu hal biasa. Ya, mungkin itu Mister pastinya pembelajaran untuk masa kini harus tetap kita harus berani membuka wawasan kita, berani untuk berubah, dan kita berani untuk melangkah menggunakan IT atau fitur-fitur yang terbaru. Mungkin itu Mister. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua kata kunci yang sudah saya dapatkan dari Pak Hendra tadi soal kontrol, dari Bu Murti soal tanggung jawab. Maka sebelum saya berikan kepada guru olahraga, nanti bisa memberikan ureanya seperti apa dimensi pemikiran Pak Maul terhadap tingkat emosional itu yang bisa dituangkan dalam pembelajaran. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra dan Bu Murti tadi, sebenarnya ini juga bagian daripada untuk menghadapi sebuah tantangan untuk mencapai tujuan.
Karena kalau saya lihat tadi apa, ketika ada yang kalah berarti ini menahan hasrat Bapak Ibu, menahan nafsu yang berkaitan dengan apa adanya tanda atau sinyal-sinyal perayaan, sinyal-sinyal kepuasan diri. Nah, itu kalau saya katakan demikian. Jadi ada kecenderungan ketika siswa mendapatkan nilai yang tinggi dalam ulangan, kemudian ini juga akan membangkitkan semangat mereka, tetapi juga bisa memunculkan masalah jika itu merupakan sebuah tuntutan. Tuntutan dari mana? Tuntutan dari internal, mungkin lingkungan keluarga, orang tua, memberikan tuntutan kepada para siswa, nilaimu harus sempurna, nilaimu harus 100. Ini sebenarnya yang tidak berimbang, gitu loh. Ini yang tidak berimbang yang mengakibatkan nanti munculnya stres. Nah, stres ini yang perlu kita hindari. Maka perlu ada namanya manajemen stres. Ya, oke. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Hendra perlu namanya self control disiplin atau kontrol disiplin diri. Ini supaya dia mampu mampu menahan laju hasrat, laju emosi, laju kepuasan diri. Olahraga misalnya, lomba, menang, euforia yang berlebihan pasti juga akan berikan dampak yang tidak baik. Nah, ini peran-peran seperti ini yang nanti kita optimalkan. Karena tentu dalam mengatur sebuah goal kita perlu mempertimbangkan smart ya, smart thinking atau cara berpikir smart kita, yaitu dari spesifik, kemudian measurable, attainable, realistic, dan timely. Arti timely berarti konseptual, berarti tidak basi, karena itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Maka kejadian yang terjadi pada saat ini sesungguhnya akan membangkitkan para siswa kita. Kalau kita melaksanakan kegiatan yang mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, harus membuat presentasi, harus tampil, itu kan beban tanggung jawab ada. Otomatis mereka akan bersungguh-sungguh gitu loh. Ini yang kita bangun terhadap diri siswa kita. Kita nggak perlu mengarahkan siswa, anak-anak kamu harus gini, harus gini. Nggak perlu, mereka akan membangun dengan sendirinya. Karena mereka sudah memiliki kesadaran bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, yaitu soal kesadaran sosial atau social awareness. Nah, ini mengambil atau melihat perspektif ini terhadap diri kita dan orang lain. Tadi sudah dicontohkan Bu Murti dan Pak Hendra. Di dalam sebuah kelompok, bahkan Bu Murti mencontohkan ada PowerPoint-nya ada yang lebih bagus. Nah, ketika kita memberikan sebuah pujian, maka emosional juga akan terbentuk. Ketika karyanya itu kita tampilkan, maka akan tumbuh lagi rasa percaya diri. Kita menampilkan PowerPoint, menampilkan apapun itu tidak bisa kita lepaskan dengan yang namanya teknologi. Tadi yang disampaikan Pak Hendra, maka peran teknologi ini begitu esensial sekali. Teknologi, kemudian peran Bapak Ibu guru sendiri bagaimana mengarahkan dan mengelola peserta didik ini menjadi. Baik, mungkin terakhir saya minta bagaimana sudut pandang guru olahraga. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya Mr. Alfon. Ya, ini ada beberapa yang saya tangkap di pembelajaran PJOK. Yang pertama di kelas 1 baru kemarin, ketika ada pembelajaran guling depan, saya tanya siapa yang nggak bisa guling depan? Hampir semua angkat tangan, mungkin cuma 20% yang bisa. Di sini saya mendapatkan tantangan bagaimana saya menanamkan rasa kepercayaan anak-anak agar berani melakukan gerakan guling depan. Kita tahu sendiri di guling depan resikonya tinggi, apalagi di situ anak-anak pertama saya yang mencontohkan langsung, saya yang turun. Saya akan melakukan guling depan. Seperti ini kita kasih cara melakukannya gimana? Satu ini. Di situ anak-anak sudah mulai, oh jadinya gini Pak ya. Di situ mulai timbul rasa kepercayaan dan rasa keberanian. Tapi kalau guling gimana Pak, takut. Nah, saya pegangi pertama. Pegangi kepalanya. Yang sulit itu agak saya dorong, ada lecutannya nak gitu. Dan akhirnya anak-anak itu berani dengan sendirinya. Jadi kalau kita bisa menanamkan rasa kepercayaan kepada anak, kita akan mudah untuk melakukan pembelajaran.
Lingkungan sosial juga mendukung. Sosial misal, satu, ada support dari teman lain, A, B, C, teman-temannya, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Di situ akan ada rasa kayak prestis. Tentunya, oh teman saya bisa, saya harus bisa. Nah, itu. Jadi rasa kepercayaan, keberanian, dan di olahraga saya sudah menerapkan hampir di semua kelas. Aturan nomor 1 yang saya nilai adalah sopan santun, kedua adalah berproses. Kita tidak bisa menyamakan anak yang sudah bisa sama yang tidak bisa. Anak yang tidak bisa untuk berani mencoba bisa dapat nilai 85 kalau dia prosesnya memang bagus. Nah, ini juga saya mendapatkan kasus yang kayak studi kasus yang menarik bagi saya. Waktu kemarin ada kasus yang ada salah satu anak yang kurang minat di olahraga. Saya pelajari, saya observasi sendiri. Pertama orang tuanya datang menanyakan, Pak olahraganya apa? Cuma ini A, B, C, dan D. Tidak Bu, saya mengajarkan olahraga sesuai dengan buku paket. Sesuai materi. Mungkin, dan akhirnya saya melakukan biar cepat wawancara dengan anaknya sendiri. Di sini terlihat anaknya itu bukan malas olahraga karena materinya ternyata. Karena diolok sama teman-temannya. Nah, di sini kan kita mencari kebenaran. Dia merasa terbuli karena dia tidak mampu mengikuti kayak teman-temannya. Nah, ini pentingnya juga memang di olahraga sendiri saya menanamkan sifat kompetitif. Karena di olahraga sendiri kalau tidak kompetitif akan lama untuk bisa melakukan prakteknya. Itu dia mulai, Pak kalau saya gini boleh Pak ya. Kalau nggak kuat lari saya jalan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Dan saya juga tidak memberikan istilahnya sekat terhadap saya dan murid saya. Kita kan beda, kayak kita tahu mana murid kita lebih suka direspek sama murid daripada ditakuti oleh murid. Itu yang pertama. Dari situ saya bisa masuk ke dunianya anak-anak tanpa terganggu. Jadi saya bisa tahu kayak anak ini kayak gini karena ini. Dia bisa langsung cerita, oh Pak saya gini-gini dengan terbuka. Ya di situ saya coba seperti menjadi pendidik yang kayak bebas ya hitungannya. Dia mau kayak gini, ya. Akhirnya studi itu kasus itu akhirnya selesai dan sampai sekarang anaknya sudah mengikuti olahraga tanpa merasa terbebani lagi atau merasa takut dari teman-temannya. Dan begitu pula pengolahan kelas yang ada yang di satu kelas yang memang waduh. Tapi di situ saya bisa menangkap kalau saya bilang, pertama ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Pak Maul kalau bercanda Pak Maul ngomong, kalau Pak Maul serius Pak Maul diem. Jadi ketika ngomong anak-anak semua berinteraksi, diskusi, kadang sampai kelewatan rame nggak bisa diatur, tetapi ketika saya diam, secara serentak semuanya satu kelas itu diam. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Mungkin pengendalian kelas, kita juga harus masuk ke dunianya anak-anak juga. Mungkin itu dari pengalaman saya, Mister. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan satu lagi ya, jadi dari tadi ada diungkap Pak Maul, tadi sudah melakukan identifikasi sehingga mampu mengelola emosi anak-anak. Jadi sempat ada gap, kemudian gap itu dapat terselesaikan, berarti kan emosionalnya ini tadi kalau ada yang tidak berani sehingga memiliki keberanian, ini juga bagian daripada membangun motivasi diri. Nah, terhadap apa yang sudah disampaikan Pak Maul tadi, mengingatkan kita bahwa istilahnya responsible decision, jadi keputusan yang tepat yang perlu langsung direspon. Oleh sebab itu, mungkin saya akan
mencoba memberikan gambaran yang sudah disampaikan Pak Maul tadi, bahwa sebenarnya mengidentifikasi masalah. Ini apakah masalah yang dihadapi tersebut mudah atau susah? Ya, dalam pembelajaran anak akan diharapkan dalam suatu masalah yang dihadapkan pada suatu masalah dan dibiarkan anak bertindak sendiri. Nah, karena tadi Pak Maul hanya memberikan fasilitas, memberikan dorongan-dorongan, sama dengan yang disampaikan oleh Bu Murti tadi ketika membangun mengkonstruksi sebuah pembelajaran, ketika Pak Endra mengatakan bagaimana menyelami anak-anak, emosi anak-anak di kelas 1. Nah, maka tepat sekali yang sudah disampaikan bahwa melihat dan membimbing apakah anak mampu mengidentifikasi masalahnya, ini justru sebaliknya. Terkadang kan kita memiliki keinginan, hasrat kita untuk bisa menyelesaikan secara sendiri keinginan kita gitu loh. Jadi tetapi yang dimaknai adalah sebenarnya anak-anak. Jadi terima kasih tadi sudah disinggung oleh Pak Maul, sehingga anak yang semula tidak suka olahraga menjadi suka olahraga. Nah, ini kemudian yang kedua yaitu kemampuan menganalisa situasi. Ya, situasi permasalahan tersebut dari pandang Pak Maul dan dari pandang siswa ini kan berbeda. Tetapi Pak Maul mampu memberikan fasilitas, gitu loh. Karena apa? Kalau Pak Maul mungkin tadi tidak seperti itu yang lakukan, tidak melakukan identifikasi, bisa jadi Pak Maul langsung memberikan statement. Tetapi saya memberikan acungan jempol bahwa yang dilakukan Pak Maul tadi sudah bagian daripada identifikasi. Artinya apa? Mau mendengar bahasa anak gitu loh. Jadi kita menyamakan posisi kita. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan tanggung jawab. Sempat direspon tadi bagaimana keputusan itu perlu diambil. Ya, jadi perlu ada, kalau bahasanya Pak Maul tadi, sudah bebas saya berikan kebebasan. Berarti dengan berani memberikan kebebasan, ada resiko gitu loh. Ada resiko, tetapi resiko itu sudah terjawab. Ya, terjawab dari hasil identifikasi Pak Maul yang dilakukan. Nah, evaluasi dan introspeksi diri sebagai bentuk perubahan atas keputusan yang diambil itu erat sekali kaitannya, dan ini yang menjadi penting daripada pembelajaran sosial emosional. Maka saya mengutip kata terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup di forum ini yang disampaikan Pak Maul, Bu Murti dan Pak Endra berkaitan dengan erat pembelajaran sosial emosional. Itu memang bagaimanapun juga kita sebagai pendidik itu bukan soal hanya empati saja, tapi itu menurut saya kewajiban. Karena sudah bagian dari kompetensi, maka ini harus kita bangun. Maka tadi dikatakan tidak suka olahraga, itu karena apa? Apakah karena gurunya ataukah karena materinya? Ternyata lain. Ternyata karena faktor teman. Ya, ternyata karena faktor teman. Karena rata-rata anak bosan, kemudian kita anak kurang senang terhadap pembelajaran, itu karena memang dunianya anak itu dunia kecil Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita selami bahwa cara mereka berpikir itu adalah cara yang sederhana, cara yang simpel, dan cara yang kecil sekali. Oleh sebab itu ketika kita mau berbuat sesuatu agar bisa bermakna dan anak itu mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan diri dengan memiliki tanggung jawab, emosionalnya bisa terkontrol dengan baik, ya kita harus menjadi kecil. Maka saya mengutip kata dari Profesor Suharyono yang sekarang menjadi rektornya UM, analoginya itu bahwa tidak ada kunci yang lebih besar daripada gemboknya. Ya, kalau kita mau buka gembok itu kuncinya kita masih kecil. Nah, kalau kita mau mendengarkan, mengungkapkan ekspresi anak-anak, meningkatkan emosionalnya anak-anak, ya kita harus menjadi anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan di akhir forum ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Suster sudah chat soal materi, nanti kami akan sampaikan di ruang grup. Oleh sebab itu, jadi dari kata kunci yang terakhir tadi, ini biar menjadi momentum untuk lebih bisa menghargai prestasi dan setiap apa yang dilakukan oleh para siswa kita. Baik, waktu dan tempat saya berikan ke
Baik, terima kasih Pak Alfon. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, baik. Pengalaman pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya banyak belajar, kita juga banyak mendapatkan beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Pastinya tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana kita nanti implementasikan di dalam kegiatan belajar kita, terutama di dalam mendampingi anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Nah, setelah kita mendengar webinar berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, pastinya ini juga menjadi pembelajaran baik diri, terutama dari diri saya sendiri. Ini juga belajar. Nah, sebelum kita terapkan kepada anak-anak kita sendiri juga belajar bagaimana kita membelajar emosional sosial kita terhadap diri kepada anak-anak semuanya. Baik, Mr. Alfon dan juga Pak Indra, Pak Maul, luar biasa. Terima kasih banyak berbagi pengalaman, berbagi ilmu pada webinar pada pagi hari ini, sungguh luar biasa. Mungkin sebelum saya akhiri dari Bapak Ibu, mungkin ada yang menyampaikan atau ada pertanyaan berkaitan dengan materi webinar pada pagi hari ini berkaitan dengan pembelajaran emosional dan sosial, emosional. Monggo. Cukup, Bu Murti. Cukup nggih? Cukup. Baik, jika dirasa cukup, saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Alfon, kepada teman-teman semua yang berbagi pengalaman, berbagi ide kreatif yang sungguh luar biasa. Saya selaku dari pembawa acara webinar pada pagi hari ini, jika salah kata, dan juga mungkin kita semua harus saling kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran kita, terutama pelayanan kepada anak-anak. Baik, setelah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri webinar pada pagi hari ini dengan doa penutup. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami pada hari ini telah mengikuti webinar. Sekiranya apa yang sudah kami dapat menerapkan dalam kegiatan pembelajaran kami, terutama untuk kepentingan anak-anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh luar biasa, tetap mendampingi kami hingga saat ini. Bapak, kami mohon berkat-Mu juga untuk segala aktivitas kami berikutnya. Sekiranya Engkau berkati, Engkau lindungi kami, sehingga kami semua tetap menerima rahmat dari Engkau sendiri. Tuhan, segala syukur terima kasih ini kami haturkan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian berakhirnya webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk suster, Bapak Ibu semua keterlibatannya di dalam mengikuti kegiatan webinar pembelajaran sosial dan emosional pada pagi hari ini. Dan salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Sampaikan selamat pagi dan salam jumpa. Nah, guys.